Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru. Bukan. Wow. Kata Kristen pertama kali digunakan untuk umat-umat Tuhan yang ada di Antioquia. Ketika itu Paulus juga ada di Antioquia. Karena itu para polemikus muslim seperti Zuma mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Kristus. Ini kelihatannya logis, tapi tunggu dulu. Kalau benar Kristen berarti pengikut Paulus, maka ada masalah besar. Masalahnya adalah mengapa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa murid-murid itu disebut sebagai Paulianos atau pengikut Paulus, tapi justru mereka disebut sebagai Kristianos. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kalau kita membaca konteks dari Kisah pasal 11 secara utuh, ternyata komunitas itu disebut Kristen. Mereka sudah ada jauh sebelum Paulus datang ke Antioquia. Jadi, apakah Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 benar-benar mengajarkan bahwa Kristen adalah pengikut Paulus? Hari ini kita akan membedah ayat ini berdasarkan konteks, kronologi, bahasa Yunani, dan logika. Dan di akhir video ini, kita akan melihat mengapa klaim itu justru bertentangan dengan narasi Lukas sendiri. Kisah pasalnya yang ke-11, ayat 26 mengatakan, di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan baik-baik. Lukas tidak berkata di Antioquialah pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Tidak. Yang dikatakan adalah murid-murid itu dalam bahasa Yunani menggunakan istilah tus matetas, yaitu para murid. Jadi pertanyaannya adalah, murid siapa? Jawabannya harus dilihat dari konteksnya. Ya, harus dari konteksnya. Dan konteks Kisah Para Rasul itu sangat jelas. Mereka adalah murid-murid Yesus Kristus. Jadi, dari awal saja kita sudah melihat bahwa teks ini tidak mengatakan bahwa istilah Kristen berarti pengikut Paulus. Sekarang perhatikan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21. Setelah penganiayaan yang muncul karena Stefanus yang dilempari dengan batu, orang-orang percaya tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Antioquia. Di sana mereka memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan di ayat 21 mengatakan, tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi, apa yang terjadi? Komunitas orang percaya di Antioquia sudah terbentuk sebelum Paulus datang ke Antioquia. Baru kemudian di ayat 22, jemaat Yerusalem mendengar berita tersebut dan mengutus Barnabas. Barnabas datang
Ia melihat kasih karunia Allah. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Barulah Saulus dibawa ke Antiokhia. Dan setelah itu mereka tinggal di sana bersama jemaat selama 1 tahun dan mengajar banyak orang. Lalu muncul pernyataan, di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan urutannya. Orang percaya datang ke Antiokhia, Injil diberitakan di Antiokhia, banyak orang yang percaya kepada Yesus, komunitas terbentuk, Barnabas datang, Saulus datang. Lalu mereka mengajar. Murid-murid disebut Kristen. Jadi, Paulus bukan pencipta komunitas Kristen. Ia datang kepada komunitas yang sudah ada. Sekarang kita masuk ke istilah Yunani. Kata Kristen dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 adalah Kristianos. Istilah ini berhubungan dengan Kristos yang berarti Kristus. Jadi secara linguistik istilah Kristianos berkaitan erat dengan Kristus, bukan Paulus. Kalau mau mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Paulus, kita membutuhkan bukti bahwa istilah tersebut memang menunjuk kepada Paulus. Tetapi Lukas tidak memberikan bukti itu. Sebaliknya, seluruh konteks menghubungkan komunitas itu dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan ini sangat penting. Jangan menentukan arti sebuah istilah hanya berdasarkan siapa yang hadir ketika istilah itu pertama kali digunakan. Karena itu adalah kesalahan penalaran. Bayangkan di sebuah universitas. Ada sebuah organisasi mahasiswa yang sudah berdiri lama. Kemudian seorang dosen bernama Budi datang dan mengajar anggota organisasi itu selama 1 tahun. Pada tahun itu, organisasi tersebut pertama kali disebut komunitas pembaca. Apakah komunitas pembaca berarti pengikut Budi? Tentu tidak, kan? Mengapa? Karena kehadiran Pak Budi ketika istilah itu pertama kali digunakan tidak secara otomatis menentukan arti istilah tersebut. Begitu juga dengan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Paulus berada di Antiokhia ketika istilah Kristen pertama kali muncul dalam narasi. Tetapi itu tidak berarti Kristen adalah pengikut Paulus. Itu adalah lompatan logika. Lompatannya sangat-sangat jauh. Dan disinilah klaim itu semakin bermasalah. Lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 12 dan 13. Di sana muncul kelompok yang berkata, "Aku dari golongan Paulus." Yang lain mengatakan, "Aku dari golongan Apolos." Yang lain lagi mengatakan, "Aku dari golongan Kefas." Tetapi bagaimana respon Paulus? Apakah Paulus berkata, "Benar, kalian adalah pengikut saya"? Tidak, justru Paulus menegur mereka. Ia bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Perhatikan logikanya. Paulus sendiri menolak
dirinya dijadikan sebagai pusat identitas iman Kristen. Kisah pasal 11 ayat 26 tidak mengatakan Kristen adalah pengikut Paulus. Karena itu sangat ironis jika seseorang mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Paulus. Sebab Paulus sendiri tidak mengajarkan itu. Pusat pemberitaan Paulus adalah Kristus. Kalau kita membaca kisah pasal 11 dalam konteksnya, jawabannya sederhana. Kristen adalah sebutan bagi murid-murid Kristus, bukan murid Paulus, bukan sekte Paulus, dan bukan pula agama yang diciptakan Paulus. Paulus memang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi Paulus bukan pusat identitas komunitas. Pusatnya adalah Kristus. Bahkan nama Kristen itu sendiri menunjuk kepada Kristus. Jadi argumen Paulus berada di Antiokhia ketika mereka pertama kali disebut Kristen, maka Kristen berarti pengikut Paulus tidak mengikuti premisnya. Itu adalah non sequitur. Jadi, ketika seseorang berkata, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 membuktikan bahwa Kristen adalah pengikut Paulus, jangan hanya melihat satu kalimat. Baca seluruh konteksnya. Tanyakan, siapa yang disebut Kristen? Di mana komunitas itu berasal? Apakah Paulus mendirikan komunitas itu? Dan siapa yang menjadi pusat iman mereka? Jawabannya jelas. Komunitas itu sudah ada sebelum Paulus datang. Paulus datang untuk mengajar mereka. Dan mereka disebut Kristianoi, yaitu orang-orang yang berkaitan dengan Kristus. Jadi masalahnya bukan pada Alkitab. Masalahnya adalah ketika sebuah ayat dipaksakan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakannya. Kisah pasal 11 ayat 26 tidak mengatakan pengikut Paulus disebut Kristen. Ayat itu sekadar mengatakan murid-murid itu disebut Kristen. Dan pertanyaannya sekarang, kalau Kristen adalah pengikut Paulus, mengapa Paulus sendiri justru menolak orang-orang yang berkata, aku dari golongan Paulus? Itulah pertanyaan yang harus dijawab. Kalau Anda ingin pembahasan seperti ini, membedah klaim polemis dengan konteks Alkitab, bahasa asli, sejarah, dan logika. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasinya, dan bagikan video ini kepada orang lain yang mencari kebenaran. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kristen bukan pengikut Paulus. Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati.